bersama BMH, mitra strategis Anda untuk peduli dan memberdayakan sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian dimanapun berada, pemirsa BMH TV. Alhamdulillah kembali berjumpa, dan saat ini saya ditemani oleh dua narasumber yang akan memberikan laporan ataupun update perihal bagaimana situasi masyarakat kita di tengah pandemi sekarang yang masih berlangsung dan nampaknya akan terus terjadi sampai Lebaran nanti. Kira-kira apa saja update yang menarik dari lapangan, kemudian sinergisitas, dan pada saat yang sama formula yang akan diterapkan oleh Lasnas BMH di dalam membantu masyarakat terdampak COVID-19. Telah hadir bersama saya CPO dari BMH, Mas Firman. Apa kabar nih, sehat? Alhamdulillah. Kemudian ada pas di tengah, yaitu Mas Zainal Abidin selaku Direktur Program dan Pemberdayaan BMH Pusat. Apa kabar nih, Mas Zainal? Alhamdulillah. Masyarakat bahagia atau bagaimana kondisi sekarang? Alhamdulillah. Ya, jadi di tengah-tengah suasana pandemi COVID-19, ya tentu kita sebagai umat Islam sangat berbahagia karena diberikan kesempatan hadir dan bertemu dengan bulan yang penuh berkah, bulan Masya Ramadan. Allah. Kalau secara program bagaimana langkah-langkah yang selama ini telah dijalankan oleh BMH untuk menjadikan kebahagiaan, kesyukuran bertemu Ramadan ini sehingga masyarakat kita yang katakanlah terdampak secara langsung itu juga bisa sedikit bahagia atau bahkan bersyukur kepada Allah di tengah situasi yang sulit seperti ini. Mas Firman, bagaimana? Memang kondisi pandemi COVID-19 ini kan berlangsung di bulan Maret awal ya. Maret awal. Kebijakan pemerintah terkait darurat bencana ini. Dan sebenarnya BMH sudah punya program-program tersendiri sebenarnya, target program di bulan Ramadan. Alhamdulillah. Sehingga ketika bencana ini datang, kita juga harus melakukan penyesuaian nih ya. Karena banyak hal, banyak program kegiatan pada saat itu yang masih bersifat mengumpulkan massa, mengumpulkan mustahik dan lain sebagainya. Dalam kondisi yang seperti sekarang ini kayaknya kan sudah harus dihindari hal-hal yang begitu. Makanya kita merubah semua pola-pola bentuk pemberdayaan kita kepada masyarakat yang awalnya bentuknya mengumpulkan massa, sekarang bentuknya kita rubah yang mereka yang aktif memberikan data dan lain sebagainya tanpa ada pertemuan langsung fisik ya. Artinya fisik. Secara program sinkron saja, cuma pelaksanaannya yang harus kita menyesuaikan dengan protokol kesehatan. Protokol kesehatan. Itu. Wah, menarik nih. Lantas seperti apa ini tantangan dan keluhan ya teman-teman amil di dalam melakukan penyesuaian, tapi pada saat yang sama juga harus tetap menyalurkan bantuan kebaikan dari donatur dan mujakin ini, Mas Zainal. Ya, jadi berbicara pandemi COVID ini, kalau saya bilang kita ini harus melewati 3 sesi atau 3 durasi. Durasi yang pertama adalah durasi pandemi itu sendiri. Ya, bagaimana kemudian wabah ini menjangkiti semua orang ya di belahan dunia manapun. Kemudian fase yang kedua adalah fase PSBB, di mana kemudian untuk mengendalikan pandemi atau wabah itu tadi maka diberlakukan yang namanya pembatasan sosial berskala besar. Nah, kemudian fase yang ketiga ini fase atau ujian terberat. Apa itu? Yaitu dampak ekonomi. Dampak ekonomi. Nah, ketika dampak ekonomi maka ya kita di BMH dituntut kemudian untuk bukan kemudian berpangku tangan atau justru membatasi kegiatan, tapi kita sebagai lembaga zakat dan juga lembaga kemanusiaan justru berperan aktif, lebih agresif lagi. Makanya program-program itu kita gulirkan sejak pekan pertama Ramadan itu kita sudah mulai terus bergulir. Betul. Iya, baik. Tapi kalau secara nasional nih Mas Firman, apakah penyesuaian itu berlaku secara general, artinya dari Jabodebek? Mungkin kalau Jabodebek tadi memang harus ya karena dampaknya paling zona besar. merah ya, katakan begitu. Nah, apakah ini juga terjadi di wilayah lain karena kan ada 30 perwakilan kita ini? Ya, nah, seperti apa situasinya? Nah, di perwakilan lain juga sama ya, yang masuk zona merah seperti Jawa Timur, kemudian Jawa Barat, Jawa Tengah gitu ya. Mereka juga melakukan protokol krisis yang sama gitu ya.
seperti sekarang ini yang terjadi di teman-teman di daerah itu, bantuan itu kita serahkan langsung ke masing-masing, door to door ke rumahnya masing-masing dengan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan, dengan sarung tangan, hand sanitizer, dan tidak memberikan jarak antara amil dengan penerima manfaatnya gitu ya, dan lain sebagainya. Dan itu berlaku di semua BMH. Semua BMH yang zona merah. Zona merah. Artinya udah sama seperti Khalifah Umar bin Khattab nih ya. Jadi door to door ya, dari rumah ke rumah ini. Dari rumah ke rumah. Luar biasa. Apa misalnya kesan menarik dari teman-teman amil ketika menjalankan aksi yang biasanya ngumpul gitu kan, karena memang Ramadan kan biasanya kita pada guyup gitu. Nah, ketika harus ke rumah-rumah itu ada suka duka mungkin dari kawan-kawan yang sempat disampaikan. Terekam ya? Iya, terekam. Memang suka dukanya pertama pasti butuh energi ekstra ekstra energi pasti. Yang awalnya kita cukup mengumpulkan di satu tempat, kita memberikan bantuannya di situ, kali ini kita harus datang satu-satu. Tapi menariknya karena yang menjadi beban kita juga, bukan beban ya, tanggung jawab ketika kita bawa ke sana dengan mobil bak terbuka berisi sembako, bantuan dan lain-lain, itu masyarakat yang lain juga ngerubunin. Ini menjadi hal yang tantangan bagi kita. Padahal yang kita siapkan itu untuk mereka yang benar-benar sudah kita data dan memang sangat membutuhkan pada saat itu. Tapi banyak warga yang lain gitu ya, ngerumuni datang, kok kami nggak dapat gitu. Padahal kami sudah melakukan pemetaan data sebelumnya ya, siapa-siapa saja yang berhak dapat terlebih dahulu ya. Walaupun kita punya step-step itu ya. Oh, ini yang harus dapat lebih dahulu, nanti ada yang berikutnya, karena yang dapat lebih dahulu kita prioritaskan yang kondisi ekonominya memang benar-benar lemah. Artinya harus tepat sasaran, betul-betul tepat sasaran. Nah, ini karena kan dari pemerintah mereka juga kan ada. Nah, jangan sampai mereka yang sudah dapat dari pemerintah kita berikan juga. Walaupun mungkin turunnya agak bertahap ya, dan belum serentak gitu. Walaupun bisa jadi masyarakat karena nerimanya sedikit, jadi setiap ada dia harap dapat terus gitu ya. Itu dia. Ini bagian dari tantangannya. Nah, ini Mas Janal kan tadi semakin agresif gitu kan. Artinya ada nggak suatu was-was itu dari amil, karena kan situasi pandemi ini kan bisa ngantem siapa saja. Orang sekali masuk ke zona merah, apalagi area-area yang memang terkenal di situ penyebarannya kuat, itu kan bisa langsung statusnya ODP. Betul. Nah, itu seperti apa? Apakah ada pembekalan atau seperti apa pada amilnya sehingga masyarakat yang menerima ya juga dia tenang. Ini BMH memiliki prosedur di dalam hal ini. Betul. Ya, baik. Makanya di BMH itu kita bentuk tim Satgas. Satgas. Seperti yang saya pakai ini ID-nya adalah ID card Satgas. Apa ini peran Satgas? Satgas ini punya peran dua. Peran yang pertama Satgas adalah pantau. Peran Satgas yang kedua adalah gerbek. Gitu. Nah, ini kemudian ya. Jadi para amil-amil BMH ini kemudian memantau kondisi di lingkungan sekitar, baik di sekitar rumah, tempat tinggal, di sekitar kantor, kemudian di para mitra kita, termasuk dai yang kemudian tersebar di penjuru Nusantara. Nah, tugasnya mereka adalah memantau bagaimana kemudian kondisi tetangga terdekat, masyarakat terdekat, ya. Kenapa itu kita butuhkan? Karena para amil dengan mitra-mitra yang selama ini termasuk dai yang membina masyarakat itu tahu persis kondisi dan keadaan warga masyarakat. Karena kenapa? Tahu aktivitas dia kerja di mana. Misalkan begini, ada suaminya kerja di agen travel. Hari ini perjalanan semua dihentikan. Istrinya misalkan kerja di mall. Nah, tentu mall-mall juga tutup semua. Nah, otomatis maka tidak ada penghasilan sama sekali. Nah, data-data primer ini yang kemudian kita pastikan kita memberikan bantuan itu tepat sasaran. Nah, maka diperlukan yang namanya tim pantau. Maka tim pantau ini menjadi informasi utama untuk kita mendistribusikan bantuan supaya kemudian itu tepat sasaran. Nah, seperti dai-dai juga yang punya banyak binaan jamaah, tahu persis kondisi jamaah binaannya seperti apa. Nah, kita juga melakukan aksi ya. Jadi dampak ekonomi yang saya sampaikan tadi, kita yang masuk di fase ketiga, warung-warung kecil itu hari ini kita gerbek semua. Gitu. Kita gerbeknya apa? Kita gerbeknya adalah kemudian bagaimana
alur ekonomi mereka ini tetap berjalan, tetap ya? berjalan. Nah, kemudian kita dengan membagikan paket buka puasa dan segala macam. Nah, program-program seperti ini jangan sampai kemudian kita masaknya di mana, kita bagikan di sekitar lokasi yang di situ ada warteg-warteg kecil yang kemudian dia butuh untuk hidup dari situ ekonominya. Maka kita kerjasamakan itu, kita gerebek warungnya untuk ikut berbagi. Jadi gerebek di sini adalah gerakan berbagi. Oke. Gitu. Jadi gerebeknya ini membahagiakan, ya, bukan menakutkan. Ya, bukan menakutkan. Dan Nah, tidak maka setelah kita pantau, kita gerebek nih. Ayo kita bareng-bareng bikin gerakan berbagi dengan memberdayakan masyarakat, ya warung-warung kecil untuk kemudian memasak dan juga ikut membagikan kepada masyarakat yang terdampak ekonomi. Jadi satu sisi membantu masyarakat terdampak, sisi lain juga memberdayakan ekonomi. Ini satu hal yang sangat luar biasa, dan tadi keren sekali ya cara mendapatkan datanya, itu cukup keren ya, karena memang BMH ini lembaga zakat, amil zakat yang punya beragam program begitu ya. Nah, ini kalau kita kembali kepada konteks nasional, apakah program-program yang sifatnya tadi sudah disiapkan ya, seperti dai, guru ngaji, nah apakah BMH hanya sebatas dalam konteks memberikan karitatif gitu ya, artinya kepedulian dalam bentuk karitatif gitu, atau juga ada yang dilibatkan dari sisi dai ini, sehingga memang dalam konteks pandemi ini BMH tidak sekedar katakanlah menyuapi ya, atau memberi kepada mereka yang haus dan lapar, tapi juga memberikan nuansa pencerahannya itu. Seperti apa ini Mas Firman dalam konteks nasionalnya pada program yang sudah siapkan, misalnya kayak dakwah kan tadi kan biasanya kan kalau awal tuh ada tarhib, ada macam-macam lah ya, pembinaan. Nah, kalau pantauan yang ada, kalau pedalaman kayaknya masih jalan ya, karena pedalaman masih relatif aman kan. Relatif aman. Itu seperti apa gambarannya agar masyarakat? Memang kalau di wilayah yang zona merah kan perkumpulan sudah nggak ada ya. Yeah. Makanya intensitas para dai kita yang biasanya mereka berdakwah di membutuhkan perkumpulan massa, itu intensitasnya berkurang. Makanya para dai-dai kita yang punya kemampuan untuk berdakwah via media online, kita fasilitasi. Kita fasilitasi, mereka tetap bisa berdakwah ya melalui media online yang sudah kita siapkan. Kita nanti bisa melakukan share link dan lain sebagainya. Tinggal dari sisi ma'isyah ya sama nanti kita tunaikan. Tetap kita tunaikan. Jadi artinya dakwah tetap berjalan, pencerahan tetap berjalan di tengah pandemi. Nah, ini yang menarik gerbek-gerbek tadi itu, ada nggak kisah yang katakanlah yang mengharukan, menyayat hati, yang ditangkap oleh BMH, dan betapa ternyata sebuah katakanlah ya sesuap nasi bagi mereka yang terdampak itu menjadi sebuah anugerah besar gitu. Seperti apa? Ada pengalaman lapangan mungkin seperti itu, Mas Jainal? Ya, betul. Jadi subhanallah ya, kemudian bagaimana dampak yang ditimbulkan dari pandemi ini luar biasa. Saya teringat ketika pra-Ramadan itu kita kerjasama dengan warung atau kantin Kayu Manis. Itu setiap harinya melayani kurang lebih 300 para driver ya, yang kemudian setiap hari ini bekerja mencari nafkah untuk anak dan istrinya. Kemudian ketika pandemi ini membuat tentu mereka dilema gitu ya, penghasilan tentu tidak menentu karena diberlakukannya PSBB tadi, sehingga karena mereka ini dari penghasilan harian ya, tentu ini akan berdampak sekali kepada kebutuhan dapur di rumah. Nah, sehingga ketika kami jumpai beliau menyampaikan, Pak, saya hari ini nggak tahu keluarga saya itu besok mau makan apa, sehingga hari itu dia menahan untuk tidak makan, untuk tidak sarapan di hari itu, semata-mata supaya besok bisa makan. Semata-mata supaya kemudian besok keluarganya tetap ada jaminan makan, sampai seperti itu. Yang kedua, qadarullah, kemudian kemarin kami dapat laporan bahwasanya ada keluarga yang kemudian kondisinya cukup memprihatinkan. Satu keluarga ini hendak terusir dari kontrakannya karena tidak mampu untuk membayar kontrakannya. Yang kedua, dia punya anak 2 orang, satu SMP dengan satu SD. Yang SMP sudah ujian, yang SD ini mau ujian. Kemudian ada uang yang harus dibayar sekolah.
beliau menyampaikan, Pak, ini anak saya, kenapa kemudian saya masukkan ke sekolahan swasta, bukan ke negeri? Karena anak saya ini, mohon maaf karena agak bandel, tapi alhamdulillah ada perubahan di situ. Dengan kondisi seperti ini, saya kemudian pengen bagaimana anak saya itu tetap saya pertahankan untuk sekolah dulu swasta itu tadi. Kenapa? Karena tentu ada bimbingan dari guru yang kemudian secara khusus intens, ada tambahan-tambahan ekstrakurikuler dan macam. Dan subhanallahnya, ibu yang kemudian kami hubungi itu ternyata merupakan istri dari salah seorang driver yang kami bikin program di kantin Kayu Manis, program makan gratis itu. Jadi alhamdulillah, jadi di satu sisi kita bisa membantu penyediaan makan untuk para driver ini, di sisi lain kita bisa membantu keluarganya. Nah, ini bukan suatu yang kebetulan sebenarnya. Jadi cerita-cerita itu cukup menyayat hati kita. Bagaimana kemudian hari ini saudara-saudara kita tidak hanya kemudian butuh sembako saja, gitu. Tapi kemudian data-data primer yang kita dapatkan tadi itu juga harus valid. Apa yang kemudian sebenarnya mereka butuhkan. Bisa jadi hari ini sembako mereka sudah dapat dari yang lain, tapi untuk bayar listrik, betul. untuk SPP anak, untuk sekarang kalau kita masak ini kan butuh gas ya, butuh gas. Gas itu sekarang kalau di kota susah, masak pakai kayu. Nah, hal-hal itu yang kemudian detil-detil yang harus kita perhatikan, gitu. Makanya kita menggulirkan program ini tidak semuanya di setiap daerah sama. Kenapa? Karena hari ini di Jakarta PSBB, di Jawa Barat belum, baru mulai. Di tempat lain mungkin belum. Nah, maka program yang kita gulirkan pun tidak kemudian asal tiru aja, asal bikin aja, tapi kemudian benar-benar kita sesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat di daerah tersebut. Wah, luar biasa. Jadi betul-betul seperti Baitul Mal yang di zaman Umar bin Khattab ya, sampai listrik, minyaknya istilahnya diurusin seperti itu. Jadi ini kan secara ekonomi perspektif dunia global gitu ya, bahkan mungkin secara kasat mata bisa dilihat nih Mas Firman bahwa ada penurunan pendapatan gitu kan. Nah, tentu saja dalam konteks gerakan zakat, infak dan sedekah, apakah ini berpengaruh secara nasional yang didapat oleh BMH sehingga memang betul-betul satu sisi terbukti bahwa betul terjadi penurunan ekonomi gitu ya. Artinya jumlah atau antusiasme masyarakat yang berstatus sebagai mujaki atau dermawan itu menurun. Nah, ini situasinya seperti apa yang dialami oleh BMH secara nasional, atau justru yang didapat BMH justru sangat menggembirakan, ternyata dalam situasi sulit orang semakin dermawan. Nah, ini seperti apa catatan dari BMH selama pandemi ini? Kalau melihat dari historis transaksi yang kami lihat gitu ya, memang ada pergeseran dari tahun-tahun sebelum Ramadan sebelumnya, di mana perolehannya untuk tanggal yang sama, untuk tanggal yang sama dengan tahun yang tahun lalu itu sedikit turun. Artinya ada penurunan. Memang dampak ekonomi ini ada sedikit nyerempet juga nih. Nyerempet ya. Perolehan dari lembaga-lembaga zakat. Iya. Artinya memang secara valid ini sudah terbukti bahwa itu terjadi penurunan. Betul. Begitu ya. Tapi bukan berarti mereka yang terhimpit ekonominya tidak bersedekah ya. Mungkin mereka tetap bersedekah, tapi nominalnya diturunkan. Iya, betul. Artinya jumlah dermawannya tetap. Nah, jumlah donasi yang kemudian mengalami penurunan seperti itu. Alhamdulillah, artinya kedermawanan di Indonesia ini tetap tinggi. Gitu ya. Karena kalau enggak kelimpungan kayaknya pemerintah juga ya, seperti itu mengatasi masyarakat. Nah, ini terakhir sebagai sebuah kabar gembira lah bagi masyarakat. Kira-kira BMH sendiri ya secara nasional maupun dalam konteks gerbek atau apa, ini nanti kan Ramadan sudah masuk pertengahan seperti itu. Nah, kira-kira apa langkah-langkah yang akan diterapkan oleh BMH untuk membahagiakan saudara-saudara kita di tengah situasi pandemi ini ketika dia bertemu Lebaran gitu. Karena kan anak yatim, santri-santri itu kan ya mereka bukan sosok atau entitas masyarakat yang mengerti soal ini gitu. Nah, kira-kira ada semacam perhatian nggak dari BMH, artinya dari persiapan program untuk membahagiakan anak yatim ya, kemudian anak-anak yang di pedalaman gitu kan pada saat mereka Lebaran. Nah, siapa tahu
ada sebagian dari muzaki kita atau donatur yang menunggu program ini dihadirkan oleh BMH. Yeah. Nah, seperti apa kira-kira? Kalau dari sisi program sama. Sama. Santunan yatim, bingkisan dai itu kita tetap ada. Hanya tadi Ya, namanya betul. prosesnya yang kita rubah, Ya, ya. prosesnya kita perbaiki agar tidak ada perkumpulan massa dan lain sebagainya dengan teknis yang sudah kita siapkan. Jadi programnya kurang lebih hampir sama. Santunan dai kita tetap ada, ya, santunan yatim duafa pun tetap ada, bingkisan untuk mereka. Ya, hanya nanti sistemnya kita drop ke pantinya, kita drop ke yang lain sebagainya, tidak Menjaga ada tadi ya, menjaga tadi. ya, penyebaran dan sebagainya. Nah, ini untuk Mas Zainal, programnya secara langsung, kemudian apakah masyarakat tuh masih berpikir lebaran gitu atau justru kita yang memikirkan itu gitu? Kayak apa ini? Ya, jadi secara umum Lebaran ini kan kita artikan sebagai kemenangan. Kemenangan umat Islam, kemudian bagaimana kita melewati 1 bulan Ramadan ini. Kemudian kita harapannya dengan berRamadan, berpuasa ini, kita menjadi golongan orang-orang yang bertakwa. Nah, takwa itulah kunci kemenangan bagi kita umat Islam. Bagaimana kemudian kita menjauhi segala larangan dan menjalankan semua perintah. Nah, tentu Lebaran ini kaitannya dengan anak-anak terutama, betul. Nah, maka anak-anak yatim inilah yang kemudian kita prioritaskan dengan adanya baju lebaran, gitu. Karena anak-anak itu kan, ya mohon maaf, ketika suasana seperti ini pun, ketika mereka mau jajan nggak dikasih uang, nangis. Ya. Begitu. Meskipun kondisi keuangan orang tuanya sedang, masya Allah luar biasa, terdampak, gitu. Maka kita hadirkan kebahagiaan-kebahagiaan itu. Nah, BMH membuka layanan. Kalau kemarin ada masyarakat atau mustahik yang kemudian mau mengajukan bantuan, itu harus melalui prosedur pengajuan berkas dan segala macam. Kita buka yang namanya layanan WA self service. Jadi mereka cukup misalkan program berkafitra, nanti auto respon. Itu mereka nanti langsung tinggal ngisi aja foto di depan rumahnya, foto KTP, nomornya foto enggak KK, ada nomornya. Nanti itu bisa dilihat di di deskripsi nanti ya. Jadi tanpa mereka harus datang ke kantor BMH atau menemui petugas BMH, cukup melalui layanan itu. Bentuk pelayanan itu yang kemudian kita rubah untuk memudahkan mustahik semakin mudah mengakses bantuan melalui Baitul Mal Hidayatullah. Keren. Jadi bukan hanya mustahik sebenarnya. Nomor layanan itu bisa digunakan oleh para donatur muzaki yang pengen bantu tapi tidak melalui tangannya. Gitu. Baik. Alhamdulillah. Jadi misalnya ada tetangga saya ini kayaknya butuh bantuan nih banyak. Oke, saya fotokan, saya daftarkan dan lain sebagainya ke nomor itu bisa. Jadi kemudahan layanan untuk kita berbagi dan peduli kepada sesama itu sudah disediakan oleh BMH. Nah, mungkin nanti bisa disiapkan kontennya seperti apa, tutorialnya, sehingga masyarakat bisa terus berbagi bersama BMH. Dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita menyisihkan sebagian dari rezeki kita untuk kebahagiaan saudara-saudara kita, generasi kita, anak-anak yatim, ya, santri-santri penghafal Quran, yang kita tetap punya harapan bahwa dengan hadirnya generasi yang sekarang menjadi anak-anak itu menjadi pemimpin ke depan, dan pandemi ini menjadi sebuah injeksi moral dan spiritual bagi generasi yang akan datang untuk menjadi lebih baik. Dan bagaimana itu bisa terwujud? Tentu saja sinergi bersama dengan Lasnas BMH, seperti itu. Bagi sahabat kalian dimanapun berada yang ada pertanyaan terkait program-program BMH, bisa langsung komentar. Insya Allah akan kita sajikan jawaban-jawabannya pada edisi berikutnya. Terima kasih kepada Mas Firman, Mas Zainal. Semoga BMH semakin terdepan, semakin bisa mendatangkan kebahagiaan-kebahagiaan. Tadi saya lihat sudah seperti Umar bin Khattab, ternyata juga betul-betul seperti Baitul Mal dalam sejarah. Wah, ini luar biasa. Di tengah situasi seperti ini, Allah berikan kekuatan pada sebagian saudara kita untuk berpikir tentang bagaimana menyelamatkan nasib saudara kita. Dengan demikian, sahabat sekalian dimanapun berada, pemirsa BMH TV, Anda dapat terus berbagi untuk menjadi pribadi yang total di dalam kebaikan di dalam Ramadan bersama BMH, mitra strategis Anda untuk peduli dan memberdayakan sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.